Belakangan ini orang-orang lagi pada mulai ramai membicarakan tentang kemungkinan Indonesia bakal masuk ke dalam satu era Orde Baru Jilid 2 gitu. Ya sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah gelagat aneh para anggota dewan kita yang terkesan secara diam-diam membahas revisi rancangan undang-undang TNI di sebuah hotel gitu. Dan sempat diintervensi oleh teman-teman dari Kontras kalau nggak salah. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Dalam RUU ini tuh kita tahu kalau kita baca berita bahwa ada beberapa pos yang jabatan yang sebelumnya itu hanya bisa diisi oleh sipil, itu kemudian dibuka untuk bisa dan memungkinkan diisi oleh prajurit TNI aktif gitu. Dan pada saat yang sama ada seorang guru besar dari Universitas Pertahanan, yang mana kita tahu bersama kalau universitas ini merupakan sebuah pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Beliau mengajukan uji materi ini tuh terkait pasal-pasal yang berhubungan dengan soal-soal prajurit yang tidak boleh melakukan bisnis gitu. Dan ada beberapa influencer yang mulai menyatakan sikap terkait isu ini. Ya kita bisa lihat misalnya yang paling terkenal sekarang itu kayak Ferry Irwandi dan Bintang Emon yang sangat vokal dan menyatakan sikap bahwa mereka menolak bahasan terhadap revisi rancangan undang-undang ini. Tentu pernyataan sikap semacam itu memancing counter naratif dari pihak lain gitu. Dan mereka kemudian membanding-bandingkan bahwa Indonesia kenapa harus anti gitu kan, kita bisa jadi kayak Cina, bisa jadi kayak Rusia dan lain sebagainya gitu kan. Tapi saya suka argumennya Bintang Emon ketika dia bilang bahwa kenapa harus nyomot contoh yang bagus-bagus, kan bisa jadi aja kayak Korea Utara. Udah mulai ada kan narasinya. Dia ilah, lu lihat no, Vietnam sama Cina militernya mendominasi, jadinya disiplin, jadinya jadi negara gede. Kenapa lu yakin banget bakal jadi Cina sama Vietnam? Apa jaminan nggak bakal jadi Korea Utara, Somalia, Zimbabwe? Apa? Dicurang emang. Saya cuma mau ngajak teman-teman pada video kali ini untuk mari kita melihat bagaimana gambaran dui fungsi ABRI di masa Orde Baru. Dan untuk itu ada satu buku bagus yang berjudul Nation in Waiting yang ditulis oleh Adam Squarz. Dan kayaknya buku ini merupakan buku yang mesti diterjemahkan secepatnya dan harus dibaca oleh masyarakat Indonesia supaya kita itu punya gambaran apa yang bakal terjadi kalau misalnya kita kembali ke era di mana dui fungsi ABRI itu mendominasi atau benar-benar legal gitu. Kita tahu kalau dui fungsi ABRI itu terjadi di masanya Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua yang berkuasa kurang lebih selama 32 tahun, yang dalam sejarah dia dikenal sebagai orang yang sangat otoriter, smiling general, dan banyak meme tentang bagaimana cara-caranya dia berkuasa di masa itu. Dan terkait dengan dui fungsi ABRI di eranya dia, itu sebenarnya kita bisa melihat apa sih dui fungsi ABRI itu melalui kendaraan politik yang paling kuat di masa Orba, yakni apalagi kalau bukan Golkar. Golkar itu awalnya bukan partai. Mereka itu secara konsepsi dibangun pada tahun 1964 dan basisnya itu sebenarnya itu merupakan kelompok-kelompok militer yang anti komunis yang kemudian nanti ditambah dengan kelompok fungsional dari kalangan petani, juga kemudian serikat buruh dan juga akhirnya bisnismen gitu kan. Semua dari tiga kelompok masyarakat ini itu ada ratusan jumlahnya yang bergabung ke dalam kelompok golongan karya ini. Dan perlu dicatat pada masa itu dia belum menjadi partai karena theoretical background dan asas legal untuk dui fungsi itu belum dibuat ketika konsep golongan karya ini diciptakan gitu. Dan dalam perkembangannya kemudian ada tiga elemen utama dalam Golkar itu sendiri. Yang pertama itu adalah militer, birokrat, dan juga yang kemudian yang ketiga itu adalah masyarakatnya, orang-orang yang kelompok-kelompok fungsional tadi. Dengan komposisi semacam ini, ABRI itu punya akses ke dalam sektor ekonomi politik yang digawangi oleh teman-teman mereka yang ada di dalam Golkar yang bukan berasal dari kalangan militer. Itu sangat menguntungkan tentu buat ABRI karena pada masa itu ya mereka di dalam Golkar sendiri menjadi satu kelompok yang dominan dan sangat dihormati pada masanya. Dominasi itu terbukti ketika pemilu 1971 itu digalangkan dan Golkar memenangkan suara sampai sekitar 63%. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pertama, alasannya PNS diwajibkan untuk memilih Golkar. Dan yang kedua, itu aparat desa juga harus melakukan hal serupa. Tentu ketika mereka mengikuti pemilu 1971, Golkar ini statusnya bukan lagi sekedar kelompok masyarakat yang menaungi banyak kelompok-kelompok fungsional, tetapi sudah menjadi sebuah partai yang legal gitu.
Dan bagaimana kalau misalnya kita tidak mau memilih Golkar di tahun 1971 sampai kemudian jatuhnya Presiden Soeharto di 98? Kalau kita tidak mau memilih Golkar dan sementara kita adalah seorang PNS, terus kemudian atau aparatur desa gitu kan, bisa dipastikan kalau karir kita itu bakal tamat. Ditambah pula dengan satu gagasan politik masa mengambang yang dicetuskan oleh Ali Murtopo, di mana pada masa itu pemerintah kemudian melakukan satu kebijakan, memberlakukan satu kebijakan untuk melarang partai politik itu beraktivitas di desa-desa gitu. Alasannya kenapa? Alasannya karena dibilang jangan ganggu ketenangan masyarakat desa, biarkan mereka hidup dengan hidupnya sendiri dan jangan terlibat dengan politik, karena kalau terlibat dengan politik itu kita bakal sibuk dengan urusan-urusan demonstrasi dan lain sebagainya. Karena kalau itu bisa terjadi, ya itu stabilitas tidak bakal bisa dicapai dan perkembangan ekonomi itu terganggu gitu. Larangan parpol untuk terlibat di desa ini juga mengenai Golkar itu sendiri. Tetapi apa yang membedakan Golkar dengan partai-partai lain adalah partai lain itu benar-benar tidak punya akses ke pelosok, sementara Golkar punya militer yang ada di mana-mana gitu kan. Jadi untuk kampanye dan lain sebagainya, untuk minimal menghimbau untuk memilih Golkar atau memperingatkan masyarakat untuk memilih Golkar, itu bisa dilakukan dengan efisien, dan itu terjadi berulang kali sampai kenapa kemudian Soeharto bisa berkuasa begitu lama. Kalian pasti berpikir ini curang, dan memang ini curang. Tetapi kalau ada yang mau melawan, yaitu nanti bakal diculik dan tidak pulang-pulang gitu. Pokoknya pada masa itu kritik itu bakal dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Dan kata stabilitas ini, konsep stabilitas ini itu harus teman-teman aware gitu. Itu bisa terjadi saat ini juga. Kayak himbauan-himbauan agar mahasiswa jangan mau dipenetrasi dengan kekuatan asing yang tidak suka dengan Indonesia yang maju dan bangkit dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya frasa-frasa yang mirip dengan pemerintah Orde Baru yang bilang bahwa janganlah demonstrasi dan mengganggu stabilitas politik gitu. Tetapi kita harus tahu sama-sama, kalau bisa jadi stabilitas yang dimaksud itu adalah dalam satu kekuasaan yang korup ya misalnya, itu bisa jadi berarti kemelaratan Anda yang stabil. Sementara orang-orang di atas sana itu kekayaannya bisa terus bertambah tanpa ada satupun yang ganggu-gugat dan mempertanyakan apakah mereka memperolehnya dengan cara-cara yang halal atau enggak gitu. Sebenarnya dalam masa peralihan antara Soekarno dengan Soeharto, itu masyarakat menaruh harapan besar bagi pemerintah Orde Baru dalam hal misalnya pemberantasan korupsi yang memang pada zamannya Soekarno itu tuh merajalela di mana-mana gitu. Dan diharapkan bahwa Soeharto dapat memperbaiki itu semua gitu kan. Tetapi ternyata persoalan ini setelah sekian tahun lamanya Orde Baru berjalan, itu terang bagi masyarakat bahwa itu tuh justru malah makin mengakar kuat ke dalam berbagai institusi negara gitu. Belum lagi di masanya Soeharto, presiden kita itu waktu itu mengangkat 2 orang sebagai asisten pribadi dia, dan yang itu kemudian dikenal dalam terma-terma yang sampai hari ini sebagai ASPRI. Itu ASPRI itu asisten pribadi yang kayaknya itu dipopulerkan di masanya Soeharto gitu. Siapa 2 orang itu? Yang pertama adalah Ali Murtopo, tadi sudah sebut namanya. Dia merupakan seorang asisten pribadi penasehat di bidang politik, dan yang kedua itu adalah Sujono Humar Hadi gitu. Dia ini adalah penasihat atau asisten pribadi Soeharto di bidang ekonomi. Nanti keduanya ini bakal dijuluki sebagai jenderal finansial, yang kemudian itu akhirnya disoroti oleh media gitu. Sampai akhirnya kemudian mahasiswa yang sebelumnya sangat dekat dengan militer ketika mereka menjatuhkan Soekarno, itu tuh akhirnya melakukan konsolidasi untuk melawan Soeharto dan melakukan demonstrasi di tahun 1974. Mereka menuntut 3 hal dalam kesempatan itu. Yang pertama itu adalah menurunkan harga yang pada saat itu lagi naik dengan tinggi-tingginya. Yang kedua adalah memberantas korupsi, dan yang ketiga itu adalah membubarkan kelompok ASPRI Soeharto yang ada di sekitar dia gitu. Dan kalian tahu apa jawaban yang diberikan pemerintah yang dikuasai oleh militer pada saat itu? Dalam demonstrasi tersebut tercatat 11 orang tewas dan 137 orang luka-luka. Setelahnya kemudian 12 media itu dibredel. Dan kemudian tidak lama setelah itu melalui Menteri Pendidikan saat itu, Soeharto mendorong satu kebijakan yang sampai hari ini sangat mempengaruhi kehidupan kampus yang disebut sebagai normalisasi kehidupan kampus atau NKKBKK, yang tujuannya itu untuk mereduksi kesadaran politik mahasiswa supaya mereka tidak
aktif membicarakan politik gitu loh. Jadi ingin dibuat apolitis mahasiswa ini. Sementara pada saat yang sama, Soeharto dan kroninya itu makin korup, tapi tidak ada yang bisa dilakukan kan. Nah, bayangkan itu semua terjadi di zaman Orde Baru ketika ABRI lagi kuat-kuatnya dan punya dasar legal untuk aktif dalam berbagai urusan sipil gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan sekarang misalnya, ini negara bahkan belum punya lagi asas legal untuk duifungsi dan lain sebagainya. Kenapa banyak orang cemas? Itu karena susah sekali kalau kita mau menangkap penjahat yang berasal dari kalangan bersenjata gitu kan. Lihatlah, ketika bahkan isu pembunuhan dan sebagainya, itu tuh hanya dihukum 1 tahun, 2 tahun, padahal itu pelanggaran-pelanggaran berat gitu. Bayangkan kalau nanti misalnya tiba-tiba mereka punya kekuasaan yang besar, dan apa yang bakal kita harapkan dalam keadaan itu tentang akuntabilitas dan transparansi yang macam apa gitu. Apa yang mau diharapkan dalam keadaan semacam kayak begitu gitu kan. Kecurangan-kecurangan yang sistematis dan lain sebagainya itu bisa teman-teman baca dengan sangat menarik, disajikan oleh Adam Schwarzini dalam bukunya Nation in Waiting, salah satu buku yang sangat penting ketika kita mau belajar sejarah Orde Baru. Sayangnya itu masih ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman mau benar-benar belajar untuk memahami keadaan itu, memang kita harus melebarkan cakrawala bacaan kita ke bahasa lain, karena ternyata orang luar negeri itu punya kepekaan atau dana yang lebih besar untuk menulis sejarah kita ketimbang negara kita sendiri. Karena kalau kita yang nulis sejarah itu biasanya bagus-bagus doang yang diakui sama pemerintah. Nah, kalau kita mau lihat yang lebih objektif, ya pada akhirnya kita harus melihat di luar dan tentu harus membacanya dengan kritis pula. Makanya saya menyarankan kepada siapapun mungkin penerbit yang menonton video ini, ya silakan terjemahkan buku ini, karena kayaknya beberapa tahun ke depan mempelajari sejarah Orde Baru itu bakal selalu relevan. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Jangan lupa subscribe.